Hari ini saya diberi judul oleh Bapak Gembala, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Ya, jadi ini masih dalam rangkaian persiapan kita dalam kita menyambut hari Natal. Dan nats yang diberikan pada saya hari ini untuk disampaikan terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat yang ke-3 sampai ke-5. Dan diikuti dengan Lukas pasalnya yang pertama ayat 76 sampai yang ke-79. Kita akan baca bersama-sama ya, mulai dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat 3 sampai 5. Sudah ketemu Bapak Ibu? Kalau sudah ketemu kita baca sama-sama ya. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-3 sampai yang ke-5, demikian firman Tuhan. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ya, kita lanjutkan dengan Lukas pasal pertama, Lukas pasal yang 1 ayat yang ke-76. Sampai yang 79. Lukas pasal 1 ayat 76 sampai 79, demikian firman Tuhan. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Ya. Saya ingat Bapak Ibu dulu waktu saya masih kecil ya, masih sekolah di Medan, SD, SMP. Itu kalau ada pejabat yang mau datang berkunjung ke Medan itu, kita anak-anak kecil itu digiring ke jalan-jalan raya gitu ya. Baris di pinggir jalan itu pegang bendera, kibar-kibarkan kayak begitu ya. Padahal pejabatnya cuma lewat aja gitu, kita dilirik pun mungkin enggak. Saya belum pernah lihat dulu kita di dada-dada sama pejabat yang lewat yang kita sambut, padahal kita udah panas-panasan berdiri di pinggir jalan itu gitu ya. Nah, ketika saya dulu bekerja di puskesmas itu juga kalau ada pejabat dari dinas yang mau datang tuh kita repot. Semua yang di puskesmas tuh kita bersihkan, kita rapikan gitu kan, karena ada yang mau datang gitu ya. Jadi semua dibikin rapi supaya nanti kalau dia datang tuh semuanya terlihat bagus dan dia senang melihatnya gitu. Nah, kalau pejabat datang ya, biasanya kan pasti ada tujuannya gitu, ada sesuatu yang ingin dia kerjakan, makanya dia datang ya. Mungkin dia sosialisasi program yang baru gitu kan ke masyarakat, atau mungkin dia sedang mengevaluasi program yang sudah berjalan, apakah berjalan sesuai dengan keinginannya atau enggak gitu kan, atau mungkin memang sekedar dia mau mencari aspirasi dari masyarakat bawah yang dia datangi, apa yang kurang, apa yang mereka inginkan, kan seperti itu ya. Nah, hari ini Bapak Ibu kita juga diajarkan lewat tadi bacaan yang kita baca tentang melakukan sebuah persiapan gitu ya. Nah, tapi persiapan yang dilakukan ini bukan menyambut manusia, tapi yang disambut itu adalah Tuhan gitu. Nah, firman Tuhan yang tadi kita baca ini Bapak Ibu adalah sebuah nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat Israel gitu ya. Ada yang menyebut ini sebagai sebuah khotbah untuk generasi yang akan datang gitu. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena apa yang tertulis di sini itu sebetulnya sesuatu yang belum terjadi gitu. Tadi kalau kita baca
tadi saya katakan ya, bahwa kalau pejabat datang pasti ada tujuannya, ya kan? Ada yang dia mau kerjakan, makanya dia datang berkunjung gitu. Nah, Tuhan juga kalau datang, Bapak Ibu, pasti kan ada tujuannya juga gitu kan? Ngapain gitu ya? Makanya tadi dikatakan persiapkan jalan untuk Tuhan karena Tuhan mau datang gitu. Nah, pertanyaannya kan Tuhan tuh datang mau ngapain? Nah, kalau kita lihat judul dari pasal yang tadi kita baca ya, pasal 40 ini, Bapak Ibu, ini merupakan bagian yang pasal pertama dari bagian kitab Yesaya ini, yang bagiannya kedua ya, bagian kedua dari kitab Yesaya. Judulnya itu adalah keselamatan untuk bangsa di dalam pembuangan. Dan khusus untuk pasal 40 itu diberi judul berita kelepasan. Jadi kita tahu sekarang Tuhan ini datang mau ngapain? Ternyata Tuhan itu datang karena Tuhan mau melepaskan ya bangsa Israel dari pembuangan gitu. Dan berita kelepasan itu disampaikan lewat tadi pasal yang kita baca gitu. Nah, ketika nubuatan ini terjadi, Bapak Ibu ya, ini yang bikin saya kagum akan Tuhan kita adalah bahwa ketika Yesaya menubuatkan hal ini gitu ya, bangsa Israel itu belum terbuang ya, mereka itu masih ada di Yerusalem gitu. Jadi mereka itu belum ada di dalam masalah, dia masih aman-aman aja di negaranya sendiri. Tapi Tuhan sudah bicara lewat Yesaya bahwa nanti gitu kan, nanti kamu akan terbuang gitu. Dan bukan sekedar bahwa Tuhan mengatakan bahwa kamu akan terbuang ke negara yang lain ya, digiring dari negaramu masuk ke negara yang lain. Tapi Tuhan juga udah kasih berita baiknya bahwa Tuhan akan melepaskan mereka nanti dari sana gitu ya. Jadi luar biasa Tuhan itu gitu ya. Masalahnya aja belum terjadi, tapi Tuhan udah pikirkan jalan keluarnya seperti apa gitu. Nah, itulah hebatnya Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi kalau kita lihat tadi bacaan kita katakan ya, persiapkanlah jalan di padang gurun, jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara, jalan raya bagi Allah kita, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat ya, apa sih yang harus dipersiapkan? Tadi saya katakan kalau pejabat datang seperti saya dulu, kita bersihkan semuanya, kita bikin rapi gitu ya. Arsip-arsip yang tadinya berserakan kita tata rapi di lemari. Biasanya begitu kan. Kalau nggak ada yang ngecek itu semua berantakan di atas meja. Tapi begitu tahu bahwa ada yang mau datang, semua kita susun rapi supaya nanti terlihat bagus gitu. Nah, itu kalau yang mau datang itu manusia, yang mau datang itu pejabat. Tapi kalau yang mau datang itu Tuhan, apa yang harus kita kerjakan gitu. Nah, mungkin kalau kita lihat dikatakan semua lembah harus ditutup, gunung dan bukit diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi jalan yang rata gitu ya. Kalau secara harafiah mungkin kalau yang datang itu pejabat seperti tadi saya katakan, ini akan dikerjakan gitu kan. Dulu saya lihat begitu, jalan kalau udah berlubang-lubang, begitu ada pejabat dari pusat yang mau datang itu langsung dibikin rapi gitu ya. Kalau dulu kan karena belum ada medsos, nggak bisa dicek apakah itu baru dikerjakan sekarang atau tiba-tiba atau memang udah dari kemarin-kemarin. Kalau sekarang kan kalau itu mau dibikin dadakan, orang bisa tahu, orang bisa komplain gitu kan. Tapi kalau dulu kan zamannya saya masih muda, belum ada medsos gitu. Jadi orang bisa begitu tahu mau datang, wah bikin rapi supaya nanti yang datang itu senang gitu. Ya benar seperti yang tadi kan, kalau ada jalan yang nggak rata ya ditimbun. Tapi kalau Tuhan yang datang, tentu maksudnya bukan jalan kita bikin lurus, kita bikin rata, gunung kita papas, kita ratakan gitu kan. Tapi tentu ada maksud yang tersembunyi di situ gitu ya, atau itu hanya merupakan sebuah kiasan dari apa yang sebetulnya Tuhan minta dan Tuhan inginkan untuk dikerjakan gitu. Nah, tadi saya katakan bahwa ini adalah sebuah nubuatan ya dari dari Nabi Yesaya bahwa nanti orang Israel itu di suatu masa ya berapa puluh tahun sesudah hidupnya Nabi Yesaya, karena pada zamannya Yesaya justru ini nggak terjadi gitu ya, terjadi sesudah dia nggak ada justru gitu kan. Nah, nanti mereka akan terbuang ke Babel katanya ya, dan mereka di sana itu akan tertindas. Ya udah pasti kalau buangan, tawanan dibawa ke negara orang kan ya seperti mereka dulu di Mesir ya kan, diperbudak. Ya, disuruh kerja untuk memenuhi segala kebutuhan bangsa tempat dia ditawan kan, seperti itu. Nah, lalu tentu keadaan seperti itu kan nggak nyaman, ya kan? Pastilah nggak enak gitu.
Ketika kita berada di negeri orang, kita diperbudak, kita tertekan, ya kita dibatasi dalam segala hal, gitu kan. Nah, jadi kalau tadi Tuhan katakan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, maka yang dimaksudkan itu sebetulnya adalah mereka mempersiapkan hatinya untuk menyambut Tuhan, kan? Bukan jalan itu secara harfiah diratakan seperti tadi saya bilang, tapi secara khusus mereka mempersiapkan hatinya untuk menyambut kehadirannya Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya tentu memang seperti apa kondisi hatinya orang Israel pada masa itu sehingga Tuhan harus bilang persiapkan jalan bagi Tuhan di padang gurun, ya. Ada yang berkata bahwa padang gurun itu adalah menggambarkan sebuah proses, ya. Kalau kita ingat, kalau bagi orang Israel kan padang gurun itu bukan sesuatu yang asing karena mereka pernah 40 tahun berada di padang gurun. Ya kan, mereka mengalami banyak kesulitan, mereka mengalami banyak tantangan gitu, tapi di situ juga mereka mengalami penyertaan Tuhan dalam kehidupannya, ya. Jadi itu tentu mengingatkan mereka bahwa persiapan hati yang harus mereka lakukan itu yang akan membuat Tuhan bisa bekerja di tengah-tengah mereka gitu. Nah, sekarang kita lihat apa sih sebetulnya yang memang dialami oleh orang Israel yang membuat Tuhan memerintahkan mereka untuk mempersiapkan hatinya untuk menyambut kedatangan Tuhan, ya. Kalau kita membaca Bapak Ibu ayat-ayat selanjutnya dari bacaan kita tadi, kita akan lihat, ya, betapa orang Israel itu sudah meninggalkan Tuhan gitu. Berkali-kali di dalam pasal 40 sampai 48 itu Tuhan bicara tentang berhala gitu, ya. Jadi orang Israel itu ketika mereka berada di pembuangan nanti, ya, bukan sekarang, karena pada masa Yesaya saya katakan tadi belum gitu, tapi nanti di pembuangan mereka itu akan berpaling daripada Tuhan, ya. Bukan cuma saat di pembuangan sebetulnya gitu, karena satu alasan kenapa Tuhan membuang mereka ke Babel juga sebetulnya adalah karena mereka meninggalkan jalannya Tuhan, kan. Jadi itu bentuk sebuah pendisiplinan dari Tuhan kepada mereka sebetulnya supaya mereka sadar gitu bahwa mereka sudah jauh daripada Tuhan gitu. Jadi yang pertama kondisi hatinya orang Israel pada saat itu Bapak Ibu Saudara adalah bahwa mereka itu sudah meninggalkan peribadahan kepada Tuhan, menggantikannya dengan beribadah kepada berhala-berhala gitu. Makanya Tuhan mengingatkan mereka, bodoh orang yang menyembah berhala itu gitu, ya. Di satu bagian itu saya baca dikatakan oleh Tuhan, kan, coba aja gitu, orang tebang pohon, terus sebagian dari pohonnya dia pakai untuk bakar perapian, untuk bikin roti, untuk menghangatkan badan. Terus sebagian lagi dia pahat jadi patung, terus patung itu dia sembah, katanya gitu, kan. Jadi yang disembah itu buatan tangan sendiri gitu. Bodoh sekali orang yang berbuat seperti itu gitu. Dan tentunya kalau orang udah jatuh ke dalam penyembahan berhala, Bapak Ibu, ya, meninggalkan ibadah yang kepada Tuhan, pasti mereka akan jatuh ke dalam dosa-dosa yang lain, lebih jauh lagi mereka meninggalkan Tuhan gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalaupun di antara mereka itu masih ada yang beribadah mungkin kepada Tuhan atau masih ingat kepada Tuhan Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, mereka udah nggak sepenuhnya lagi percaya gitu. Itulah kondisi hatinya, ya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-27 di pasal 40 yang tadi kita baca, Bapak Ibu, Tuhan berkata begini kepada orang Israel. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Jadi kalaupun dia masih ingat sama Tuhan, dia udah gak percaya bahwa Tuhan itu peduli sama dia gitu, ya. Nah, di terjemahan yang lain dikatakan Tuhan gak tahu kesusahanku gitu. Tuhan gak peduli kesusahanku, dan Tuhan tidak membelaku gitu. Tidak membela itu mungkin karena dia berpikir bahwa Tuhan gak sanggup membebaskan dia karena memang dia berada di kekuasaan raja yang besar, yang ditakuti, disegani oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Tapi bisa juga berarti bahwa dia menganggap Tuhan gak mau memang menolong dia gitu. Jadi Tuhan gak tahu aku susah, Tuhan gak peduli aku susah. Bahkan kalau Tuhan peduli pun, Tuhan mungkin gak akan sanggup menolong, atau Tuhan memang gak mau menolong gitu. Itulah kondisi mereka secara rohani gitu. Itu yang mengisi hati mereka pada hari-hari itu, ya. Dan saya pikir itu juga
seringkali terjadi pada kita Bapak Ibu ya, kalau kita berada di dalam sebuah tekanan, kalau kita berada di dalam kesulitan, kalau kita berdoa lama dan rasanya Tuhan gak jawab-jawab. Kadang-kadang pertanyaan seperti itu kan juga bisa muncul, Tuhan di mana gitu. Sebetulnya Tuhan peduli enggak sih sama saya gitu ya. Apalagi kalau kemudian ketika kita berdoa, kita rasanya kok doa itu kayak nggak nyampe gitu ya, kayak ada yang menghalangi doa kita itu sampai ke hadiratnya Tuhan. Pasti kita akan merasa Tuhan di mana ya gitu. Nah, itulah yang dirasakan oleh orang Israel pada waktu itu Bapak Ibu Saudara ya, sehingga Tuhan bilang persiapkan hatimu. Lalu apa yang Tuhan katakan gitu ya? Kalau kita membaca pasal-pasal di Yesaya ini Bapak, ini sungguh pasal yang sangat menguatkan ya, sangat menghibur. Kenapa? Karena di sini banyak sekali janji-janjinya Tuhan yang Dia ucapkan kepada orang Israel itu, dan kepada kita juga tentunya ya, yang memberikan kekuatan untuk menghadapi apa yang sedang mereka alami gitu. Nah, Tuhan bilang pada mereka gitu ya, karena tadi dikatakan kan, tadi kita bilang Tuhan gak tahu kesusahanku gitu ya, Tuhan gak tahu kalau aku susah. Maka Tuhan, kalau kita baca Bapak Ibu di sini, Tuhan katakan kepada mereka, jangan samakan aku dengan berhala-berhala yang kamu sembah itu tuh. Karena itu buatan tangan manusia, dia cuma pahatan yang dibuat oleh tangan manusia. Dia memang gak tahu apa-apa gitu kan. Dia gak bisa apa-apa dan dia gak tahu apa-apa tentang kamu gitu. Tapi aku ya kan, aku Tuhan, aku yang menciptakan langit dan bumi ini, aku tahu segala. Dia akan bilang, coba kamu lihat ke langit ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau baca di rumah, silakan baca ya. Itu pasal-pasal ini tuh sangat sangat memberkati ya, sangat memberkati kita. Tuhan bilang, coba kamu lihat ke langit, katanya gitu. Lihat tuh bintang-bintang yang banyaknya seperti itu. Aku tahu, aku hafal namanya semuanya gitu ya. Aku hafal nama bintang-bintang itu semua, aku tahu gitu kan. Dan setiap hari aku panggil mereka menurut namanya, gak ada satupun yang ketinggalan. Seperti itu. Jadi boro-boro masalahmu aku gak tahu gitu kan. Aku tahu, kata Tuhan, masalahmu. Jadi jangan bilang bahwa aku gak tahu gitu. Dan kemudian tadi ketika mereka bilang Tuhan gak peduli gitu ya, Tuhan gak peduli pada apa yang aku alami. Nah, kalau kita baca Bapak Ibu di pasal-pasal selanjutnya itu ya, tadi malam tuh di Komsel udah dikutip juga sama Ibu Pendeta, sampai masa tuamu aku tetap dia. Kalau kita baca ayat itu sebelumnya, ayat sebelumnya ya, pasal 3, yuk kita baca sama-sama ya. Yesaya pasal 46 ayat yang ketiga dan yang keempat. Yesaya pasal yang ke-46. Nah, saya bacakan ya. Ayat ketiga, demikian firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi kita lihat ya, Tuhan berusaha meyakinkan mereka gitu, bahwa jangan bilang aku gak peduli, dari kamu belum lahir, aku udah mendukung kamu, aku udah menjunjung kamu gitu. Dan sampai nanti kamu tua, aku masih tetap peduli. Dan ada banyak janji yang seperti ini yang disampaikan oleh Tuhan kalau kita baca kitab Yesaya ini secara keseluruhan ya Bapak Ibu. Dan Tuhan katakan, kalau mereka meragukan bahwa Tuhan akan membela mereka, Tuhan katakan ya, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu gitu. Pemerintah itu hanyalah debu di pandangannya Tuhan gitu ya, yang kalau tertiup angin aja hilang gitu. Jadi gak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasanya Tuhan. Tuhan sanggup melepaskan mereka dari apa yang sedang mereka alami. Dan Tuhan mau gitu ya. Di satu ayat dikatakan bahwa keselamatan yang daripadaku tuh sudah dekat dan gak bisa ditunda gitu. Jadi kalau Tuhan sudah mau melakukan sesuatu, itu akan sungguh-sungguh terjadi gitu ya. Jadi itu yang Tuhan mau dipersiapkan oleh orang Israel ya, bahwa mereka akan meninggalkan berhala-berhala yang selama ini menjadi sembah-sembahan mereka ya,
supaya mereka kembali menyembah Tuhan, supaya mereka kembali menjadikan Tuhan sebagai penguasa dalam kehidupannya gitu. Dan yang kedua adalah supaya mereka itu kembali percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Mereka nggak lagi meragukan kepeduliannya Tuhan. Mereka tidak meragukan kuasanya Tuhan. Mereka tidak meragukan maunya Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam pasal yang ke-23 ya 25 itu dikatakan ya bahwa Tuhan mengampuni dosa orang Israel. Sudah mengampuni bahkan gitu ya. Jadi itu mengingatkan saya kepada sebuah ayat di perjanjian baru yang disampaikan. Saya lupa di mana, tapi dikatakan bahwa Tuhan mengasihi kita ketika kita masih berdosa, ya kan? Bukan ketika kita baik Tuhan mengasihi kita, tapi ketika kita masih berdosa. Dan itu juga yang dikatakan oleh Tuhan kepada orang Israel. Aku sudah mengampuni dosamu karena aku, bukan karena kamu. Ya, itu menarik ya Bapak Ibu. Jadi Tuhan katakan aku mengampuni kamu karena itu sifatku, katanya di dalam terjemahan yang lain dikatakan begitu. Aku mengampuni kamu bukan karena kamu, tapi karena itu memang sifatku, gitu ya. Jadi Tuhan itu mengatakan bahwa dia memang punya sifat yang penuh kasih, dia memang punya sifat yang setia kepada apa yang sudah dia janjikan. Jadi nggak tergantung kepada apa yang kita lakukan, tetapi kepada karakternya Tuhan gitu. Jadi kalau sekarang aku mengampuni kamu, kata Tuhan, kalau aku mau menyelamatkan kamu itu karena aku, gitu, karena janjiku kepada nenek moyangmu, bukan karena kebaikanmu, bukan karena usahamu, tapi karena aku. Itu yang disampaikan Tuhan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, dan dikatakan kalau kamu mempersiapkan hatimu, ya, kalau kamu kembali kepadaku dan kamu mempersiapkan hatimu untuk menerima kedatanganku, tadi dijanjikan bahwa nanti kemuliaanku akan nampak. Bukan cuma di dalam hidupmu, tapi semua orang lain juga akan melihat kemuliaanku di dalam kehidupanmu, gitu. Nah itu cerita tentang Yesaya pasal 40 yang tadi kita baca Bapak Ibu ya, dan itu digenapi oleh Tuhan ya. Digenapi oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu nanti boleh baca di dalam Esra pasal 1 ya. Esra pasal yang pertama itu diceritakan di situ bahwa orang Israel keluar dari tanah pembuangan di Babel ya. Bukan dengan usaha mereka sendiri, tapi betul-betul dengan pertolongan Tuhan. Dengan cara apa? Tuhan menggerakkan Raja Babel itu sendiri untuk melepaskan mereka pergi. Bukan sekedar melepaskan mereka pergi malah, tapi membantu mereka untuk kembali ke Yerusalem. Dia membantu mereka dalam perjalanannya ke Yerusalem dan membantu mereka juga untuk membangun kembali Yerusalem yang sudah jadi reruntuhan itu. Gitu. Seperti itu Tuhan bekerja menggenapi apa yang sudah Dia janjikan dalam kehidupan orang Israel. Nah, bagi orang Israel Bapak Ibu memang penggenapan janji itu kan secara lahiriah tadi ya. Jadi Tuhan janjikan melepaskan mereka dari pembuangan dan Tuhan betul-betul melepaskan mereka dari pembuangan itu. Lalu pertanyaannya adalah apa hubungannya dengan kita? Itu kan tentu itu pertanyaannya. Oke, itu terjadi pada orang Israel. Lalu hubungannya dengan kita apa? Gitu. Kisah itu tuh apa yang tadi kita baca di Yesaya itu hubungannya dengan kita apa? Kan gitu ya. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu bersama-sama di dalam tadi nars kita yang kedua ya. Lukas pasalnya yang pertama ayat yang ke-76 sampai yang ke-79. Ya, saya ulangi baca ya. Dan engkau hai anakku akan disebut nabi Allah yang maha tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Ini adalah nyanyian syukur Zakaria, ayahnya Yohanes Pembaptis, atas kelahiran anaknya ya. Tapi sekaligus juga merupakan sebuah nubuatan tentang perjalanan hidup anaknya. Tadi kita lihat dia katakan bahwa engkau anakku akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya gitu.
Bagi siapa ya? Ya, kita tahu bahwa apa yang tadi kita baca di Yesaya itu ya ada di dalam perjanjian baru itu digenapi oleh Yohanes gitu. Kalau kita baca Lukas pasal 3 Bapak Ibu ya, kita akan lihat ayat yang sama itu ya, Lukas pasal 3 ayat 4. Itu di situ dikatakan lagi, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan dan seterusnya gitu. Jadi kehadiran Yohanes adalah penggenapan dari nubuatan yang ada di Yesaya itu di zaman perjanjian baru. Nah, sekarang kita lihat apa sih memang yang dilakukan oleh Yohanes ya. Tadi dikatakan oleh Zakaria di dalam nyanyian pujiannya Bapak Ibu bahwa Yohanes itu akan memberikan pengertian kepada umat Tuhan ya tentang keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa mereka gitu ya. Jadi yang pertama yang dilakukan oleh Yohanes adalah bahwa dia menyadarkan umat Israel pada masa itu tentang dosa. Dan kalau orang sudah sadar ya, sudah mengerti akan dosa yang dia kerjakan, ya, kemudian dia akan mengerti Bapak Ibu Saudara ya bahwa dosa itu selalu punya konsekuensi gitu ya. Tuhan tuh adil gitu. Jadi dosa itu ya harus dihukum. Sama seperti tadi kita lihat di perjanjian lama, orang Israel itu berdosa gitu kan. Mereka itu meninggalkan Tuhan sehingga Tuhan begitu marah gitu sehingga mereka dibuang ke Babel gitu kan. Jadi dosa itu selalu punya konsekuensi. Itu yang diajarkan oleh Yohanes gitu. Dia memberikan pengertian kepada orang Israel bahwa jangan pikir kamu bisa bebas dari dosa-dosamu. Ya itu mungkin lebih jelas kalau di pasal 3 kita lihat ya. Siapa yang bilang pada kamu bahwa kamu bisa bebas dari murkanya Tuhan, kan katanya gitu. Gak bisa gitu, karena orang yang berdosa itu ya memang harus mendapatkan hukumannya. Itulah bentuk dari keadilannya Tuhan. Tapi kemudian dia juga mengingatkan gitu bahwa pengampunan atas dosa itu, tadi dikatakan itu ya, bukan karena kita gitu kan. Sekali lagi diingatkan kita Bapak Ibu ya, sama seperti tadi di kitab Yesaya bahwa pengampunan atas dosa-dosa itu bukan karena kita, tapi semata-mata oleh rahmat dan belas kasihan daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saya pernah bilang juga ini sebelumnya dulu ya gitu. Saya ya setelah saya belajar lah firman Tuhan gitu, dan saya punya komitmen bahwa saya ingin menjadi lebih baik dari hari ke hari. Tapi Bapak Ibu, semakin saya berusaha untuk menjadi lebih baik, semakin saya sadar bahwa saya bukan orang baik. Itu kenyataannya gitu. Semakin saya berusaha, semakin saya sadar betapa banyak kekurangan saya, betapa banyak kelemahan saya, betapa saya ini bukan orang baik. Dan semakin seperti itu, saya semakin sadar bahwa saya memang butuh seorang juru selamat gitu ya. Dan itu membuat saya semakin mengerti kenapa Tuhan itu harus hadir. Karena ternyata memang kalau kita berusaha menjadi orang baik, kita berusaha untuk memenuhi standarnya Tuhan dengan kemampuan kita sendiri, kita gak pernah bisa. Dan itu yang menjadi pergumulannya Rasul Paulus dalam kitab Roma ya Bapak Ibu. Dia pernah berkata di dalam kitab Roma itu ya. Dia katakan aku dalam pikirannya tahu segala sesuatu yang baik gitu kan. Roma 7 ayat 24 sampai 25. Coba kita lihat ya. Ya, Roma 7 ayat yang ke-24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Rasul Paulus pun dalam kehidupan itu menyadari Bapak Ibu ya, kita ini dalam pengetahuan kita, dalam pikiran kita tahu segala macam yang baik ya. Baik kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan setiap minggu, bahkan setiap hari mungkin kita baca gitu, kita tahu segala hal yang baik. Tapi kenyataannya dalam kehidupan kita masih selalu berbuat kesalahan.
Jadi itu yang dipersiapkan oleh Yohanes ya, menyadarkan orang-orang Israel tentang dosa, tentang penghakiman terhadap dosa dan tentang pengampunan dosa itu yang hanya bisa terjadi karena kasih dan rahmatnya Tuhan. Bukan karena kita baik kita ini mendapatkan perkenanan dari Tuhan, bukan karena kita hebat, tapi semata-mata karena kasih karunia daripada Tuhan. Karena Tuhan itu penuh kasih, karena Tuhan itu setia kepada janjinya, maka kita ini dilayakkan untuk mendapatkan pengampunan lewat apa yang Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib. Yohanes juga ya, tadi saya katakan dia memberikan pengertian tentang dosa, dia memberikan pengertian bahwa dosa itu harus mendapatkan hukuman, kemudian bahwa pengampunan terhadap dosa itu hanya bisa terjadi oleh kasih karunia-Nya Tuhan. Nah, dia juga memperkenalkan orang kepada Yesus. Ya, kalau Bapak Ibu nanti baca di dalam kitab Yohanes pasalnya yang pertama ya, di situ ada dikatakan ketika Tuhan Yesus lewat di depannya Yohanes tuh bilang kepada semua orang, lihatlah gitu ya, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, itulah persiapan yang Yohanes lakukan untuk umat itu siap menerima karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan, Bapak Ibu ya. Jadi semakin orang mengerti tentang dosanya, semakin dia mengerti bahwa dosa itu ada akibatnya, semakin dia mengerti bahwa dia tidak mungkin bisa menjadi baik dengan usahanya sendiri, itu dia akan sadar bahwa dia butuh juru selamat loh untuk bisa bebas dari semuanya ini gitu. Itulah yang dipersiapkan oleh Yohanes ya, dan itulah bagian kita pada masa perjanjian baru ini Bapak Ibu Saudara, bahwa kita pun harus mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangannya Tuhan ya. Nah, di tengah-tengah kesibukan kita mempersiapkan perayaan Natal, kita nggak boleh lupa ya bahwa ada hal yang lebih penting yang harus kita persiapkan dalam kita merayakan Natal itu ya. Kalau kita hanya mempersiapkan perayaan ya, sibuk dengan apa yang mau ditampilkan gitu kan, pakaian apa yang mau dipakai misalnya begitu, kapan kita latihan, kita nih mau nari apa mau nortor lah, segala macam persiapan yang kita mau lakukan, itu nggak salah gitu kan. Kalau kita mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, tentu kita mau memberikan yang terbaik. Tapi tadi kita diingatkan lewat firman Tuhan yang kita dengar bahwa yang lebih penting bagi Tuhan adalah bahwa kita memberi ruang bagi Tuhan itu untuk Tuhan bekerja dalam kehidupan kita gitu. Bahwa kita mempersiapkan hati kita untuk Tuhan boleh bekerja dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat ya Bapak Ibu tadi waktu WL tanya, siapa yang gak punya masalah? Gak ada yang angkat tangan, berarti semuanya punya masalah gitu ya. Jadi sama seperti orang Israel, kita juga punya masalah. Hanya mungkin masalah kita bukan kita berada di pembuangan, ya kan? Tapi kita pun punya masalah kita masing-masing yang harus kita selesaikan gitu. Jangan sampai kita punya pikiran seperti apa yang tadi dikatakan di kitab Yesaya tentang orang Israel ya, bahwa mereka merasa bahwa di tengah-tengah kesulitannya, di tengah-tengah penderitaannya, Tuhan gak peduli kok. Ya, Tuhan gak tahu bahkan kalau aku susah gitu. Tuhan gak peduli kalau aku susah. Ya, Tuhan gak berbuat apa-apa untuk menyelamatkan aku. Tadi dikatakan Bapak Ibu bahwa Tuhan tahu segala sesuatu ya. Walaupun kita tidak mengucapkan, walaupun kita mungkin tidak menyampaikan itu pada orang-orang di sekitar kita, tapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Dan Tuhan peduli pada apa yang kita pikirkan. Dan Tuhan mampu dan Tuhan mau untuk menolong kita. Jadi jangan sampai persiapan kita, perayaan kita pada hari Natal itu hanya berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan perayaan. Tapi mari kita juga mempersiapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara ya. Karena kalau kita mempersiapkan itu hanya untuk perayaan, ya kan? Begitu perayaan itu selesai nanti, ya. Semuanya udah selesai, musiknya udah selesai, ya kan, tari-tariannya, nyanyiannya semuanya udah selesai, dan kita kembali ke tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Yang tersisa itu nanti hanya tinggal capeknya, ya kan? Capek sekian bulan mempersiapkan ini, capek cari dana, capek dengan segala persiapan untuk mempersiapkan itu gitu. Tapi selesai sampai di situ, selesai perayaannya, selesai juga
sukacita Natalnya. Tapi kalau kita membuka hati kita, mempersiapkan hati kita, ya kan, membuka ruang bagi Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita, sukacita Natal itu tidak akan berhenti hanya sampai pada saat perayaannya. Tapi itu akan terus kita bawa sampai tahun depan kita merayakan Natal lagi. Itulah pesan dari firman Tuhan pada kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara ya. Saya mengutip dari Yesaya pasal yang ke-59 ayat 1, Bapak Ibu. Ya, saya bacakan ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kalau ada penghalang antara kita dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, penghalang itu nggak pernah berasal daripada Tuhan. Dari Tuhan tuh nggak ada penghalang apapun untuk dia tuh memberkati kita. Tapi penghalang itu justru ada dari kita sendiri gitu. Dan itu yang tadi dikatakan, yang menghalangi adalah kejahatanmu dan dosamu. Maka itulah persiapan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam kita menyambut kehadiran Tuhan. Kita membereskan segala hal dalam kehidupan kita yang menghalangi Tuhan untuk bekerja di tengah-tengah kehidupan kita, Bapak Ibu ya. Dan nanti ya, seperti tadi kepada orang Israel, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan cuma kita yang merasakan, tapi orang lain dikatakan bisa melihat bahwa kemuliaan Tuhan itu nyata lewat kehidupan kita. Apapun pergumulan kita pada hari ini, kita percaya itu Tuhan bisa pakai untuk menjadi sebuah kesaksian pada akhirnya, untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, itulah pesan dari firman Tuhan pada hari ini untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.